Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Badriah dengan NIM 2041050404015. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif. Pokok pembahasan di sini ada 6 pokok, yaitu pertama pengertian kuantitatif, kedua jenis-jenis kuantitatif, ketiga menentukan hipotesis, keempat populasi dan sampel, kelima teknik analisis data, keenam uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama yaitu pengertian kuantitatif. Pengertian kuantitatif ini adalah penelitian yang menggunakan angka-angka dijumlahkan sebagai data yang kemudian dianalisis. Metode penelitian kuantitatif juga merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena dengan menggunakan data-data numerik, kemudian dianalisis yang umumnya menggunakan statistik. Selanjutnya, jenis penelitian kuantitatif. Di sini jenis penelitiannya ada 7. Yang pertama yaitu penelitian eksploratif, di mana penelitian eksploratif ini adalah studi perpajakan, terutama sekali dalam pemantapan konsep yang akan digunakan dalam ruang lingkup penelitian yang lebih luas dengan jangkauan konseptual yang lebih besar. Kedua yaitu penelitian deskriptif kuantitatif, di mana penelitian deskriptif kuantitatif ini adalah memberikan gambaran keadaan masa sekarang secara mendalam, dan salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Yang ketiga yaitu penelitian korelasional, yang mana merupakan suatu tipe penelitian yang melihat hubungan antara satu atau beberapa ubahan dengan satu atau beberapa ubahan yang lain. Yang keempat yaitu penelitian kausal komparatif, yang mana tipe penelitian ini seperti juga tipe penelitian yang lain bersifat ex post facto. Ini berarti bahwa data yang dikumpulkan setelah semua fenomena kejadian yang diteliti berlangsung atau tentang hal-hal yang telah terjadi sehingga tidak ada yang bisa dikontrol. Yang kelima yaitu penelitian tindakan. Di sini penelitian tindakan mencoba mengembangkan keterampilan baru, pendekatan baru, atau informasi yang berguna bagi peneliti dan sekelompok orang yang menjadi target grup penelitian. Yang keenam yaitu penelitian eksperimen, yang mana penelitian eksperimen merupakan satu-satunya tipe penelitian yang lebih akurat atau teliti dibandingkan dengan tipe penelitian yang lain dalam menentukan relasi hubungan sebab akibat. Yang terakhir yaitu penelitian pengembangan, yang mana penelitian pengembangan ini bukan hanya untuk menggambarkan hubungan antara keadaan sekarang, melainkan juga untuk menyelidiki perkembangan atau perubahan yang terjadi sebagai fungsi waktu. Selanjutnya, menentukan hipotesis, yang mana beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam perumusan dan penyusunan hipotesis secara benar ada 8, yaitu pertama, hipotesis hendaklah menyatakan hubungan dua variabel atau lebih. Yang kedua, variabel dalam hipotesis harus jelas secara konseptual. Yang ketiga, dapat diuji secara empiris. Yang keempat, hipotesis hendaklah spesifik. Yang kelima, hipotesis yang disusun hendaklah dapat dibuktikan dengan teknik yang tersedia. Yang keenam, hipotesis hendaklah bersumber dari atau dihubungkan dengan teori. Yang ketujuh, hipotesis adalah bebas nilai-nilai. Yang kedelapan, hipotesis hendaklah dirumuskan dalam bentuk pernyataan sederhana dan operasional. Selanjutnya yaitu cara menentukan populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua, sampel. Di sini ada dua teknik, yaitu probability sampling dan juga non-probability sampling. Yang mana probability sampling ini ada 4, yaitu simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan area sampling, area cluster sampling, sampling menurut daerah. Yang B yaitu non probability sampling.
di mana di sini ada 6, yaitu pertama sampling sistematis, sampling kuota, sampling incidental, yang keempat purposive sampling, yang kelima sampling jenuh, yang keenam snowball sampling. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang mana teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial, meliputi statistik parametris dan statistik non-parametris. Yang terakhir yaitu uji validitas dan reliabilitas. Yang mana di sini ada dua, yaitu pengujian validitas instrumen dan dua reliabilitas. Yang pengujian validitas instrumen ini ada 3, yaitu validitas isi, validitas konstruk, dan validitas berdasarkan kriteria. Yang kedua yaitu reliabilitas. Reliabilitas di sini ada 3 juga. Yang pertama metode uji ulang, yang kedua metode bentuk paralel, yang ketiga metode pengujian 1 kali. Ya, mungkin itu sedikit penyampaian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.